يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu nikmat yang pertama yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wasaniyatu, yang kedua, nikmat yang besar itu hajruha fi ba'dil awqat. Allah melarang taat pada sebagian waktu. Ada taat-taat tertentu yang dilarang Allah melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Fa innal fara'idha yamtani'u fi'luha fi ghairi awqatihal mahdudah. Bahwa sembahyang-sembahyang fardu itu tertegah melakukannya, dilarang melakukannya pada bukan waktu yang ditentukan. Sembahyang fardu subuh cuma ada berapa waktunya? Misalnya dari mulai jam 5 kurang 15 menit sampai jam 6. Itu aja waktu yang boleh kita melakukan subuh. Berdahulu kada boleh. Walaupun kita kehendakan, kerajinan, kada kawa. Kada kawa. Allah melarang. Puasa Ramadan contohnya. Cuma 1 bulan. 1 bulan. Di luar pada bulan itu Allah melarang kita puasa Ramadan kecuali membayar qadaan. Wan nawafilu yamtani'u fi'luha fi waqtil karahah. Yang sunat-sunat daripada sembahyang terlarang memperbuatnya, tertegah memperbuatnya pada waktu karahah. Nah, pada waktu istiwa Allah melarang kita sembahyang. Pada waktu tenggelam matahari Allah melarang kita sembahyang. Pada waktu antara asar sampai maghrib Allah melarang kita sembahyang sunat. Kecuali sunat-sunat tertentu yang dibolehkan. Nah, Allah melarang ini itu merupakan nikmatnya kepada kita. Nikmatnya kepada kita. Tujuannya apa? Li'alla yahsula minka syarahun, agar tidak ada daripada engkau itu kenapsuan. Kenapsuan. Bayajurruka ila taksir. Kalau kita beribadah itu kenapsuan, itu membawa kepada kekurangan. Kita kurang jadinya, terlalu bersemangat. Nah, apa aja bila terlalu bersemangat tuh kada menuntung. Apa aja yang bila kenapsuan itu kada menuntung. Kenapsuan. Orang kenapsuan hendak memakan, nukar makanan ini, makannya kada samuan, kada habis tuh, kada menuntung, kada. Nafsunya makan. Nah, sama orang kenapsuan nak sembahyang. Kada tahu waktu makruh sembahyang, kada tahu waktu haram sembahyang. Paling lawas setahun bisa kada sembayangan lagi nya. Paling lawas setahun. Karena apa? Karena bosan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, Allah jadikan sembahyang itu ada waktu-waktu tertentu di mana kita disuruh, di mana kita dibenci, di mana kita dilarang untuk melakukannya. Fayajurruka ila taksir awit tarki min awit tarki fiha, itu membawa, menarik kepada engkau kepada taksir atau meninggalkan pada sembahyang itu, pada taat itu. Nah, walidzalika ayyana laha awqatan tuqi'u fiha wa awqatan la tuqi'u fiha. Oleh karena demikian Allah menentukan bagi taat itu waktu-waktunya, yang kau jatuhkan taat pada waktu itu, dan waktu-waktu yang tidak boleh kau jatuhkan taat pada waktu itu.
Nah, ini nikmat yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cucuk artinya apa yang difirmankan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, kada bisa menghinggai. Kita ini kenal cuma nikmat itu makanan, nikmat itu duit, nikmat itu hal-hal yang sifatnya demikian. Padahal sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan tanpa kita sadari bahwa itu adalah nikmat. Nah, oleh karena itu sebahagian ulama sufi mengatakan hakikat syukur itu adalah i'tiraful ajzi ani syukri, mengaku lemah daripada bersyukur. Nah, hakikat syukur itu adalah mengakui lemah kada mampu bersyukur. Kenapa sebabnya? Karena banyak nikmat yang kita kada ketahui pada diri kita. Dan kita kada bisa mensyukurinya karena kada tahu bahwa itu nikmat. Yang kita syukuri, yang kita ketahui itu adalah nikmat. Padahal banyak nikmat yang kita tidak mengetahui bahwa itu nikmat, lalu kita kada mensyukurinya. Jadi orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah orang yang mengakui bahwa dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Karena nikmat itu tidak terbatas, nikmat itu tidak terhingga, maka otomatis syukur pun kada akan bisa mampu untuk menjangkau semua nikmat itu. Dan setiap nikmat itu disyukuri. Setiap nikmat mesti disyukuri. Setiap nikmat mesti disyukuri. Paling-paling berapa persen ada nikmat yang kita syukuri? Nah, mungkin 90% nikmat Tuhan itu belum kita syukuri. Belum kita syukuri karena kita kadang menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kada usaha yang sifatnya amaliyah seperti ini yang di tubuh kita sendiri kita banyak kadang menyadari bahwa itu nikmat. Di tubuh kita ada bulu, kita kira itu ada apa-apa, padahal itu nikmat Allah. Mungkin fungsinya ini, bulu ini, fungsinya ini, kita kada tahu kegunaannya. Nah, makanya kita kada pernah bersyukur atas bulu yang diberikan Allah. Biasalah, kada bisa. Karena kita kada tahu bahwa bulu itu adalah nikmat dari Allah. Bulu hidung itu nikmat daripada Allah, kita kada tahu. Oleh karena itu kita kada pernah bersyukur atas bulu hidung yang diberikan Allah. Nah, jadi syukur itu kada mampu karena kebanyakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis kudusi disebutkan Allah berfirman bahwa orang-orang siddiqin, orang-orang yang sudah kedudukannya tinggi, jangan merasa aman dari Allah. Karena kalau Allah menghitung, pasti kalian akan masuk ke dalam neraka. Karena syukur ini wajib disyukuri. Setiap nikmat itu wajib disyukuri. Nah, banyaknya nikmat yang kita kada syukuri. Banyak nikmat yang kita tidak mengetahui. Jadi kalau Allah mau menghitung satu persatu, nikmat ini mesti disyukuri, nikmat ini disyukuri, kita akan kalah. Kita akan kalah. Nah, jadi dalam hadis kudusi itu, wahai orang-orang siddiqin, jangan merasa aman bahwa kalian itu masuk surga. Karena kalau Allah mau menghitung satu persatu, kalian akan masuk ke dalam api neraka. Nah, karena banyak perbuatan kita yang belum mencapai kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa in kanal malalu awisyarahu waqi'aini fis shalah lam yakunil ati biha muqiman lis-shalah bal fa'ilas shalah. Jikalau malas atau kenapsuan tadi jatuh keduanya pada sembahyang, kita sembahyang malas sembahyang, atau kita sembahyang kenapsuan terburu-buru, maka tidaklah orang yang melaksanakan sembahyang itu disebut muqimus shalah, menegakkan salat. Paling-paling disebut melaksanakan salat.
Karena ada perbedaan antara orang yang melaksanakan salat dengan orang yang mendirikan salat. Itu ada perbedaan. Setiap orang yang mendirikan salat pasti melaksanakan salat. Setiap orang yang melaksanakan salat belum tentu bisa menegakkan mendirikan salat itu. Nah tadi pama kullu musallin mukim, maka tidaklah tiap-tiap orang yang sembahyang itu disebut mendirikan salat. Nah para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sembahyang disertai malas, itu pasti kada akan bisa menegakkan salat. Paling hanya disebut inya sembahyang, paling disebut hanya dia salat, tapi tidak bisa disebut dia mendirikan salat karena ada malas. Orang yang terburu-buru sembahyang, orang yang kenapsuan sembahyang, kada akan bisa disebut menegakkan salat, mendirikan salat. Paling bisa disebut dia orang yang salat saja. Itu dia kayak kita bulan puasa, imam tarawih. Di belakang nih mau orak pinggang, bahunjur, macam-macam. Ini bila imam udah parak rokok hanya Allahu Akbar. Saperapat Fatihah 4 rukuk. Imam menanggung kan ada babanya. Ini malas. Nah orang ini sembahyang ngarannya, tapi kada bisa disebut mendirikan sembahyang. Kada bisa disebut menegakkan salat. Wal haqqu ya'muru bi iqamis shalah la bi fi'liha, sedangkan Allah memerintahkan mendirikan salat. Allah tidak menyuruh kita melaksanakan salat. Allah menyuruh mendirikan salat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis salah, tegakkan salat itu. Nah, Allah tidak mewahyukan salli, sembahyang kamu. Ada macam itu, tapi Allah aqimis salah, dirikan salat. Ada perbedaan antara salli dengan aqimis salah. Kalau salli itu biasanya diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Nah, celaka orang-orang yang sembahyang itu. Nah, kalau kita sembahyang aja kita masih dicela Allah. Masih dikatakan celaka. Fawailul lil musallin. Oleh karena itu Allah tidak menyuruh kita sembahyang, tapi dirikan sembahyang, dirikan salat. Nah kalau ada perasaan malas, ada perasaan bosan, ada kenapsuan, kita kada akan bisa mendirikan salat itu. Wa qala fi hikayatin an Ibrahim alaihi salam, Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam doa beliau kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salah, mendirikan salat. Jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah dengan permintaan Rabbi ja'alni, jadikanlah aku ya Allah musallian, orang sembahyang. Tidak demikian. Tapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah Rabbi ja'alni muqimas salah. Nah supaya kita bisa menegakkan sembahyang, salah satunya kada disertai dengan malas, kada disertai dengan keterburu-buruan atau kenapsuan tadi. Li'annal muqim huwallazi ra'a syara'itaha wa arkanaha wa sunanaha wa adabaha wa khusyu'aha. Karena yang disebut dengan mendirikan salat itu orang yang memelihara syarat-syarat sembahyang, orang yang memelihara rukun-rukun sembahyang, orang yang memelihara sunat-sunat sembahyang, orang yang memelihara adab-adab sembahyang. Adab ini lebih halus daripada sunat. Adab itu lebih halus. Orang yang sembahyang dengan pakaian yang kotor, kada najis, kada apa, cuma kotor. Misal ada bekas ludah, ada bekas ingus, itu kan kada najis tapi kotor. Orang sembahyang dengan pakaian itu sah sembahyangnya, tapi orang ini tidak beradab.
tidak beradab. Nah, orang seperti ini kadang bisa disebut muqimas shalah, menegakkan salat. Paling ini disebut musallin, orang yang sembahyang. Wa khusyu'aha, dan menjaga kehusuan salat itu. Nah, jadi pengertian menegakkan salat itu artinya salatnya sudah pasti sah, karena syaratnya, rukunnya sudah sempurna, ditambah lagi dengan sunat-sunatnya, dengan adab-adabnya, terutama kehusuannya. Nah, untuk mencukupi hal-hal demikian tadi, kadang akan bisa kalau disertai dengan malas, kadang akan bisa disertai dengan kenapsuan, mesti dengan ketenangan, dengan nasyat, dengan kerajinan itu. Nah, oleh karena itu Allah tadi membikin taat itu bermacam-macam supaya kita jangan malas, jangan bosan. Karena kalau taat itu malas, kita kadang akan bisa menegakkan taat, paling bisa memperbuatnya. Nah, demikian pula Allah menjadikan taat ini dilarang pada waktu ini, dimakruhkan pada waktu ini. Semua itu adalah agar kita semangat, agar kita rajin dalam melakukan taat itu, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan iqam, melaksanakan dengan penuh kesempurnaannya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.